Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa SMA Negeri 2 Meranggen, saya harap tetap semangat untuk pembelajaran daring ke depannya ya. Nah, untuk pembelajaran daring ke depan, kita akan menggunakan software yang bernama Camilo, aplikasi Camilo. Ini salah satu aplikasi dari Learning Management System ya. Nah, untuk masuknya ke aplikasi ini, nanti silahkan untuk kelas 10 itu masuk ke Semanda strip mrgn.sch.id garing edu strip semandam. Ini untuk kelas 10. Sedangkan untuk kelas 12 kelas 11 dan 12 alamatnya adalah edu strip semandam.com. Nah, kalian ketikkan saja alamat ini di address bar yang ada di browser kalian. Apakah itu Firefox atau Chrome atau browser yang lain. Jadi di sini misalnya edu-semandam.com, enter. Nah, maka akan didapatkan tampilan seperti ini ya. Ini adalah tampilan awal dari Camilo ya, dari Camilo. Kemudian silakan kalian login, username maupun passwordnya menggunakan NIS kalian, nomor induk sekolah kalian. Misalnya saja di sini, ini salah satu usernya, diketik saja di username maupun di passwordnya sama. Nanti passwordnya bisa kalian rubah di edit profil masing-masing login kalian ya. Misalnya ini, kemudian login. Nah, ini. Nah, kalau kalian ingin menghapus atau mengganti password, silakan masuk ke bagian edit profil. Kalian bisa mengganti password di situ maupun mengganti foto profil. Nah, silakan nanti foto profilnya di upload masing-masing sendiri-sendiri. Cuma pesan saya jangan terlalu besar untuk ukuran filenya. Di bawah 500 kilo ya, di bawah 500 kilo. Oke. Kemudian nah, di sini tampilan awal kalian sudah akan disajikan kelas-kelas atau mapel-mapel yang ada di kelas kalian, dan itu sudah sesuai dengan guru pengampunya masing-masing. Misalnya di sini adalah 12 MIPA 2. Nah, untuk kimia pengampunya adalah Bukaroma, untuk matematika PM Bu Nuryati, dan untuk matematika wajib misalnya Bu Kurnia Sari, dan seterusnya. Di sini akan ada daftar mapel yang ada di kelas kalian. Nah, kemudian kalian masuk ke kelas mapel kalian sesuai dengan jadwal yang ada. Misalnya, oh hari ini hari Selasa, sesi pertama misalnya, oh matematika wajib, maka kalian masuk ke kelas matematika wajib. Misalnya di sini. Diklik saja. Nah, nantinya tampilannya akan berubah seperti ini. Ini kalian ada di kelas matematika wajib ya, matematika wajib. Kalau ingin kembali ke daftar tadi, tinggal diklik my course tadi ya.
Nah, kemudian ada cukup banyak menu di sini. Cuma menu yang nantinya akan banyak digunakan adalah course description, dokumen, learning pad, link, tes, forum, chat, ya, dan assignment. Itu yang nantinya akan banyak kalian gunakan. Oke. Yang pertama adalah menu description, course description. Di sini akan Bapak Ibu guru akan menjelaskan tujuan pembelajarannya apa sih untuk hari ini. Ya, bisa kalian dapatkan di situ. Ini contohnya. Ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah menu dokumen. Menu dokumen. Misalnya di sini diklik dokumen. Di sini di menu dokumen ini kalian bisa dapatkan materi yang disajikan, apakah mungkin berbentuk PPT atau PDF atau bentuk yang lain. Ya, bisa saja doc atau dokumen Microsoft Word dan lain sebagainya. Di sini misalnya, nah ini dokumen. Kemudian kalian masuk ke folder yang khusus untuk materi hari ini, misalnya saja ini materi geometri. Nah, di sini ada materi untuk kegiatan pembelajaran 1. Nah, bisa kalian download dulu pakai ikon download yang bentuknya disket itu di sebelah kanan namanya disket, diklik saja. Nah, kemudian kalau di komputer seperti ini ya. Ya hampir sama tampilannya kalau di handphone. Buka dengan ini. Kemudian di oke saja, maka akan tampil. Nah, ini materi hari ini yang bisa dipelajari. Ya. Itu. Jadi untuk materi-materi ada di menu dokumen. Selanjutnya menu link. Nah, di menu link mungkin Bapak Ibu guru akan memberikan materi berupa video tutorial atau materi-materi lain yang bentuknya video atau dari website lain. Nah, itu letaknya di link. Nah, nantinya tinggal kalian masuk ke link. Nah, tinggal kalian klik saja, nanti akan menuju ke apakah itu misalnya video yang di YouTube atau yang lain. Seperti itu. Ini tinggal diklik saja. Nah, ini bagian link. Kemudian bagian tes. Bagian tes. Kita masuk ke bagian tes. Selanjutnya di sini digunakan Bapak Ibu guru untuk memberikan evaluasi, ya. Misalnya saja ini. Nah, ini ada tes name ulangan harian 1. Cukup kalian klik saja. Nah, kemudian akan tampil petunjuknya dan kalian bisa klik start test, mulai tesnya, ya. Itu bagian tes. Kemudian selanjutnya adalah bagian assignment dulu. Assignment, ya. Nah, di bagian ini digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk memberikan tugas ke kalian dan nantinya kalian upload juga di bagian ini, assignment. Contohnya ini. Nah, ini ada satu tugas di sini dan tinggal diklik saja untuk melihat tugasnya. Nah, misalnya di sini, ini.
ini tugasnya yang bisa kalian kerjakan di buku. Selanjutnya hasil pengerjaan kalian di buku tadi silakan bisa difoto dan di-upload. Nah, untuk menguploadnya ada di menu sebelah kanan atas, upload my assignment. Diklik saja. Nah, seperti ini. Kemudian klik lagi nih. Ada klik or drag on drop file here to upload them, ya. Misalnya diklik. Dicari filenya, ya. Filenya misalnya ini. Kemudian di open. Di open. Kalau berhasil di-upload, maka file kalian akan ada statusnya, file upload succeeded. Ini di sini. Nah, berarti tugas kalian sudah terupload di bagian assignment. Nah, kemudian ada bagian forum dan chat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Forum digunakan untuk berkomunikasi secara menyeluruh satu kelas, ya. Satu kelas. Jadi kalian kalau ada bagian-bagian dari materi yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu guru melalui forum, ya, melalui forum. Nah, kalian ketik di situ, nanti Bapak Ibu guru akan menjawabnya lewat forum tersebut juga. Ini. Kemudian kalau untuk pesan pribadi, kalian bisa gunakan fasilitas chat. Jadi kalau forum itu adalah pesan yang nantinya tersampaikan ke semua anggota kelas termasuk Bapak Ibu guru. Kalau chat adalah pesan secara pribadi gitu. Nah, yang terakhir, mungkin saja Bapak Ibu guru menggunakan learning pad. Nah, nantinya kalau Bapak Ibu guru menggunakan learning pad, maka semua yang ada tadi ada di learning pad. Apakah course description, dokumen, link, tes, maupun assignment, nantinya ada di learning pad itu kalau Bapak Ibu guru menggunakan learning pad. Seperti itu. Jadi mungkin di pertama kali kalian bisa masuk ke learning pad. Kalau ada di situ berarti semuanya ke link ke situ. Tapi kalau tidak ada ya berarti lewat menu masing-masing tadi. Course description, dokumen, link, tes maupun assignment. Nah, misalnya ini untuk chat. Nah, nanti akan tampil yang aktif atau ke all, ya. Nanti bisa kalian write dan send message misalnya seperti itu. Dan di sebelah kiri itu adalah daftar anggota kelas yang ada. Oke, saya harapkan tidak ada kesulitan pada para siswa untuk menggunakan aplikasi ini. Kalau nantinya tetap ada kesulitan, silakan menghubungi wali kelas, ya, melalui WA atau yang lain, sarana komunikasi yang lain. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini dari saya
ingin menambahkan sedikit untuk anak-anak SMA Negeri 2 Meranggen yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Kamilo. Nah, terutama yang kali ini saya sedikit tambahkan adalah tentang navigasi di smartphone ya, karena mungkin sedikit berbeda dengan di laptop atau di komputer. Jadi mungkin ketika kalian sudah login, maka akan tampil di sini daftar mata kuliah atau daftar pelajaran yang ada di kelas kalian. Kemudian untuk masuk ke pelajaran, kalian tinggal klik saja atau disentuh saja mapel yang sesuai dengan jadwalnya. Misalnya ini. Nah, di sini yang mungkin nantinya sedikit membingungkan adalah mungkin sedikit agak berbeda dengan kebiasaannya adalah ketika mapel itu menggunakan learning pad. Contohnya ini. Nah, untuk mapel ini sudah menggunakan learning pad dan di sini ada learning pad yang ada. Nah, nantinya kalian tinggal mengklik saja sesuai dengan pertemuan hari itu apa atau sesuai dengan jadwal yang ada di hari ini ya. Misalnya ini ketika diklik, nah nantinya akan tampil seperti ini berurutan ke bawah. Jadi ini adalah urutan yang kalian lakukan ketika mengikuti pelajaran ini dari atas sampai ke bawah, misalnya seperti itu. Jadi, nah, saya contohkan misalnya, nah ini yang mungkin nantinya agak sedikit ribet navigasinya. Misalnya ini, kalian untuk yang pertama silakan diklik. Nah, kelihatannya tidak tampil apa-apa. Nah, untuk menampilkannya adalah dengan klik menu yang biasanya kalau di smartphone simbolnya adalah strip 3 itu diklik. Nah, kemudian klik expand. Ini yang simbolnya panah 2 arah. Expand. Nah, akan terlihat isi dari bagian tadi. Untuk kembali bisa diklik lagi panah tadi yang berubah arah jadi collapse. Kemudian ke bagian selanjutnya, expand lagi. Nah, kemudian collapse lagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir ini. Ketika mapel itu sudah menggunakan learning pad untuk pembelajaran di Kamilo. Jadi kalian tinggal mengurutkan dari atas sampai yang terakhir. Seperti itu. Kemudian untuk kembali. Nah, di sini sebelumnya kalian bisa lihat progresnya. Di sini ada progres presentasinya, kalian bisa ikuti yang jelas. Tinggal kalian ikuti saja dari awal sampai akhir atau dari paling atas sampai paling bawah. Untuk kembali lagi, diklik home. Menu home yang ada simbol rumah itu. Oke, saya kira itu dulu yang saya tambahkan kali ini. Mungkin lain waktu disambung lagi kalau ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini dari saya ingin menambahkan sedikit untuk anak-anak SMA Negeri 2 Meranggen yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Kamilo. Nah, terutama yang kali ini saya sedikit tambahkan adalah tentang navigasi di smartphone ya, karena mungkin sedikit berbeda dengan di laptop atau di komputer. Jadi mungkin ketika kalian sudah login, maka akan tampil
di sini daftar mata kuliah atau daftar pelajaran yang ada di kelas kalian. Kemudian untuk masuk ke pelajaran kalian tinggal klik saja atau disentuh saja mapel yang sesuai dengan jadwalnya. Misalnya ini. Nah, di sini yang mungkin nantinya sedikit membingungkan adalah mungkin sedikit agak berbeda dengan kebiasaannya adalah ketika mapel itu menggunakan learning pad. Contohnya ini. Nah, untuk mapel ini sudah menggunakan learning pad dan di sini ada learning pad yang ada. Nah, nantinya kalian tinggal mengklik saja sesuai dengan pertemuan hari itu apa atau sesuai dengan jadwal yang ada di hari ini ya. Misalnya ini ketika diklik, nah nantinya akan tampil seperti ini berurutan ke bawah. Jadi ini adalah urutan yang kalian lakukan ketika mengikuti pelajaran ini dari atas sampai ke bawah, misalnya seperti itu. Jadi, nah, saya contohkan misalnya, nah ini yang mungkin nantinya agak sedikit ribet navigasinya. Misalnya ini, kalian untuk yang pertama silakan diklik. Nah, kelihatannya tidak tampil apa-apa. Nah, untuk menampilkannya adalah dengan klik menu yang biasanya kalau di smartphone simbolnya adalah strip 3 itu diklik. Nah, kemudian klik expand. Ini yang simbolnya panah 2 arah. Expand. Nah, akan terlihat isi dari bagian tadi. Untuk kembali bisa diklik lagi panah tadi yang berubah arah jadi collapse. Kemudian ke bagian selanjutnya, expand lagi. Nah, kemudian collapse lagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir ini. Ketika mapel itu sudah menggunakan learning pad untuk pembelajaran di Camilo. Jadi kalian tinggal mengurutkan dari atas sampai yang terakhir. Seperti itu. Kemudian untuk kembali. Nah, di sini sebelumnya kalian bisa lihat progresnya. Di sini ada progres presentasinya, kalian bisa ikuti yang jelas. Tinggal kalian ikuti saja dari awal sampai akhir atau dari paling atas sampai paling bawah. Untuk kembali lagi, diklik home. Menu home yang ada simbol rumah itu. Oke, saya kira itu dulu yang saya tambahkan kali ini. Mungkin lain waktu disambung lagi kalau ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.